Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Di sini untuk materi kita yaitu membuat form input. Jadi terlebih dahulu di sini ada penjelasan mengenai membuat form dan input. Form dan input. Jadi tag form dan input ini digunakan secara bersama untuk meminta masukan atau inputan dari user dan akan dikirim ke komputer server. Pada tag form atau tag form ini merupakan kerangkanya, sedangkan tag input atau dituliskan dengan tag input ini merupakan elemen penyedia antarmuka bagi user. Form. Anda tentu sering menjumpai situs yang menyediakan buku tamu bagi pengunjungnya. Formulir tersebut dibuat dengan menggunakan elemen form dan input. Adapun standar dari penulisan form adalah tag form method sama dengan post atau get, action sama dengan alamat URL-nya, dan diikuti dengan isi dari form inputnya, kemudian diakhiri dengan tag penulis. Atribut method ini memiliki dua nilai. Tadi ya, ada post dan pada server dengan cara meletakkan data pada bagian akhir URL atau Uniform Resource Locator yang ditunjuk. Metode post ini mengirimkan datanya secara terpisah. Jadi, jika data masukannya banyak, maka lebih disarankan untuk menggunakan metode post. Atribut action berisi URL dari program yang dipanggil oleh form tersebut. Input. Tag input ini digunakan untuk antarmuka si pengguna, di mana atribut dari tag input ini memiliki jenis-jenis kontrol yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Yang pertama ada text box. Text box merupakan kontrol untuk memasukkan data dengan menggunakan atribut tipe sama dengan teks untuk membuat kotak input. Yang kedua ada password. Password sebenarnya hampir sama dengan jenis kontrol text box. Hanya saja teks yang akan diinput akan ditampilkan dalam bentuk karakter, tanda bintang ataupun tanda simbol bulat. Atribut yang digunakan yaitu tipenya adalah password. Yang ketiga ada submit. Elemen input tipe submit ini digunakan untuk membuat tombol di mana tombol itu berguna untuk mengirimkan data form ke server ya, ke server. Kemudian ada reset. Elemen input tipe reset ini digunakan untuk membuat tombol di mana tombol itu berguna untuk menghapus data form sebelum dikirim ke server atau dengan kata lain membatalkan yang diinput di form. Kemudian ada radio box. Radio box ini merupakan jenis kontrol untuk memilih jenis data, di mana dalam bentuk option yang hanya dapat memilih satu pilihan saja. Yang keenam checkbox. Checkbox ini ya hampir sama dengan radio box, di mana untuk memilih jenis data, tapi dalam bentuk checklist. Nah, jadi penggunaan checkbox ini dapat memilih bisa satu pilihan dan dapat juga bisa memilih lebih dari satu. Nah, sebagai contoh di sini ada input tipe checkbox name sama dengan club, value, programming. Kemudian yang ketujuh ada text area. Text area ini merupakan jenis kontrol yang berfungsi untuk memasukkan data lebih dari satu baris. Nah, misalnya kita mau memasukkan berupa alamat yang alamatnya lebih dari 225 karakter. Kemudian ada select. Select ini merupakan jenis kontrol yang berfungsi untuk memilih jenis data dalam bentuk list ataupun daftar. Oke, di sini kita masuk pada contoh program pertama, yaitu kita masih menggunakan aplikasi dari Notepad++ untuk mengetikkan source kodenya. Jadi untuk lebih jelasnya langsung saja kita praktekkan untuk program dari membuat form login admin. Oke, di sini kita buka Notepad++.
kita pilih Notepad++. Oke, tunggu beberapa detik. Oke, ini yang source code yang sebelumnya sudah kita buat ya pada materi sebelumnya. Di sini kita buat file baru dari menu file, new. Selanjutnya di sini kita ketikkan programnya, yaitu HTML, kemudian head, kemudian title. Kita buat judul aja di sini, membuat form login admin. Form login admin, baru ditutup dengan title. Oke, selanjutnya di sini kita gunakan tag penutup head. Baru kita buka dengan tag body. Di sini kita menggunakan tag table supaya nanti form inputnya dia rapi. Di sini, kemudian kita gunakan form method. Di sini untuk metodenya, yaitu kita buat aja post action. Actionnya misalnya login. Kemudian di sini untuk actionnya kita buat login.html. Oke, selanjutnya kita gunakan tag tr untuk membentuk baris baru. Kita gunakan caption untuk membuat judul tabelnya ya, misalnya form login administrator. Oke, ditutup dengan caption. Oke, baru ditutup dengan tr. Kemudian kita buat lagi baris baru, kita buka tr, baru kita gunakan td dengan menggunakan ukuran width, misalnya ukurannya 15, nanti terlalu kecil kolomnya bisa kita tambah ya. Ini hanya sebagai sampel. Sini kita gunakan user name. Kemudian sini kita tutup dengan td. Kemudian kita gunakan lagi td width sama dengan ini, kita buat 2 saja karena ini untuk titik 2 ya, biar titik 2 nya sejajar. Kemudian kita gunakan lagi td width sama dengan 18. Di sini kita gunakan tag inputnya ya. Jadi membuatnya input tipe sama dengan text name sama dengan user name. Baru kita tutup dengan td. Baru kita tutup dengan tr. Oke, yang berikutnya untuk password ini saya kopikan aja, Ctrl C, letakkan di bawahnya, Ctrl V, kita ganti username-nya jadi password. Ya, kemudian titik 2. Kemudian di sini input tipe sama dengan di sini teksnya kita ganti jadi password. Supaya nanti passwordnya tidak terlihat apabila diketikkan, dia hanya berbentuk simbol ataupun bintang-bintang ya. Kemudian name-nya kita buat password.
kita ganti. Oke, kemudian ditutup dengan TR. Oke, selanjutnya dibuka juga dengan TR untuk buat baris baru. Di sini kita gunakan penggabungan call span, menggabungkan berupa kolom, mana kolom yang digabungkan, kolomnya yang 3 digabungkan menjadi 1, mana posisinya align sama dengan center. Jadi nanti posisi tombolnya kita buat ke tengah. Oke, untuk membuat tombolnya yaitu input tipe sama dengan submit name sama dengan submit value sama dengan login. Oke, yang kedua untuk resetnya, ini kita kopikan saja, hampir sama ya. Oke, di sini submit kita ganti untuk tombol reset. Oke, name-nya namanya reset. Oke, untuk value-nya misalnya cancel atau batal. Oke, ditutup dengan penutup TR. Oke, ditutup dengan penutup form. Kemudian ditutup dengan table. Kemudian ditutup dengan tag body. Kemudian ditutup dengan tag HTML. Oke, apabila sudah selesai, di sini kita simpan dengan cara yang sama, yaitu file save as. Oke, pastikan di local disk C, di Apache 2 Triad, kemudian di htdocs, di folder atau domain yang kita gunakan yaitu www.alfati.com. Buat aja sebagai contoh form login.html. Oke, kita save. Oke, untuk supaya tahu apakah formnya itu sudah sesuai, kita jalankan di Microsoft Edge atau web browser yang lain ya, seperti Mozilla, bisa juga Google Chrome. Oke, di sini pada addressnya kita ketikkan localhost www.alfati ya .com form login.html. Oke, misalnya ini kita enter. Oke, ini dia untuk form login administrator. Misalnya kita input misalnya admin, passwordnya admin 123. Jadi dia udah dalam bentuk simbol ya. Oke, kalau kita batalkan dia udah kosong. Tapi kalau login belum bisa karena belum kita masukkan rumus PHP-nya. Tapi di sini kita hanya membuat berupa form input. Oke, itu dia untuk materi kita hari ini, yaitu membuat form login admin atau penerapan dari form dan input. Oke, demikianlah materi kita hari ini, dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.